Kita harus tahu, banyak kamuflase politik yang sedang digencarkan beberapa pihak. Play victim tapi sebenarnya licik. Bersikap sok tulus tapi sebenarnya sedang bikin drama murahan. Bersikap santun di depan tapi di belakang menusuk tanpa ampun. Politik saat ini banyak drama dan ini memang fakta. Dramanya dibolak-balik sehingga rakyat kebingungan. Yang salah dipuji habis-habisan, yang lurus dihujat. Makanya, seperti yang saya bilang, rakyat harus sadar. Karena dengan menjadi sadar, kelompok haus kekuasaan itu tidak akan pernah bisa berkutik. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaword. Ganjar dan Mahfud MD mendapat nomor urut 3. Banyak tafsiran yang dibuat oleh pendukung, misalnya menang ketiga kalinya buat PDIP. Seperti kita tahu, awal pemilu di negara ini dirusak oleh sebagian kelompok yang haus kekuasaan. Pintu yang seharusnya dibuka dengan benar malah seperti didobrak sampai rusak. Saya sangat setuju dengan apa yang pernah dikatakan oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid. Saat itu, dia juga merasa kecewa dengan putusan perkara nomor 90. Dia bilang itu adalah masa berkabung dari demokrasi. Walaupun sudah terbukti terjadi pelanggaran etik berat, putusan MK nomor 90 terkait soal usia capres-cawapres tetap sah. Artinya rakyat harus menerima proses demokrasi pilpres telah dimulai dengan luka serius. Saya suka kalimat ini. Pesta demokrasi dimulai dengan luka yang sangat serius. Sejarah akan terus mencatat masa-masa mendung ini. Tapi, ada beberapa pidato dari Ganjar yang cukup membuat kita merinding. Pidatonya seolah ingin menyampaikan pesan kepada kita semua bahwa meskipun ada banyak masalah, bukan berarti tidak bisa melewati. Ganjar mengatakan, perjalanan demokrasi memang kadang-kadang lurus, kadang berliku seperti aliran air. Tapi percayalah, air yang mengalir itu, dia akan mengikuti arah batinnya. Dia tidak akan bisa dibendung dengan cara apapun. Dan kalau bendungan dia paksakan, dia akan tetap mencari jalannya sampai tiba di muara. Dia bilang, diam bukanlah pilihan. Dia mengajak kita bicara, mengungkapkan dan melaporkan praktik-praktik tidak baik yang akan mencederai demokrasi. Saya langsung teringat dengan prinsip hidup Bruce Lee dalam seni bela diri yang bernama Be Water, yang artinya jadilah seperti air. Filosofi ini berarti kita harus menjadi tidak berbentuk, yang artinya jangan kaku atau terperangkap dalam mindset tertentu. Tapi kita harus bisa beradaptasi dalam situasi apapun, sehingga kita bisa tumbuh dan berkembang. Air tidak berbentuk. Ditampung di cangkir, bentuknya kayak cangkir. Ditaruh di ember, bentuknya kayak ember. Selain itu, tidak peduli seberapa kuat kalian memukul, airnya tetap tidak berubah. Air sekilas terlihat lemah, tapi bisa menjadi tsunami jika berkumpul dalam jumlah besar. Satu tetesan air yang berulang-ulang dalam waktu lama bahkan bisa melubangi batu. Air tidak bisa ditahan. Air akan terus mencari jalan untuk mengalir. Kalian tahan dengan batu besar, air akan mengalir di samping kiri dan kanan. Air ditahan di bendungan, kekuatannya bisa menjadi pembangkit listrik. Dari apa yang Ganjar katakan tentang air yang mengalir, saya bisa menangkap kalau itu terkait dengan sebuah fenomena adanya kekuatan besar yang sedang memaksakan sesuatu supaya bisa mencapai tujuan politiknya. Mereka mungkin menang saat ini. Mereka tertawa saat ini karena aturan yang dipermasalahkan rakyat tetap sah. Tapi kebenaran itu seperti air, tetap akan menemukan jalannya. Kebenaran akan selalu terbongkar meskipun berusaha ditutupi apalagi ditahan. Semakin mereka menahan, semakin besar konsekuensi yang bakal mereka tanggung di masa depan. Pada akhirnya, kebenaran akan selalu menang. Kebenaran jarang menang di awal.
Ada lagi pidato dari Ganjar di Semarang pada 4 November lalu ketika dia memberikan pidato di hadapan relawan dan perwakilan dari partai pendukung. Menurut saya ini jauh lebih luar biasa. Karena terlalu panjang, saya akan potong dan ringkas poin pentingnya. Dia bilang begini, kami tidak punya pasukan khusus. Kami tidak bisa menggerakkan alat negara. Yang bisa adalah bergerak bersama rakyat. Yang bisa adalah kita bersatu. Kita bukan orang-orang yang bisa diinjak. Kita bukan orang-orang yang bisa ditendang. Kita bukan orang-orang yang bisa ditekan. Karena demokrasi punya haknya dan panjenengan bisa menentukan sendiri. Waktu kita tidak banyak. Maka mari semua bergerak. Semua akan menjadi mata kekuatan. Akan menjadi telinga kekuatan rakyat. Dan kemudian akan menjadi gerakan rakyat untuk memenangkan. Kita adalah kekuatan rakyat yang bersatu untuk kemenangan yang bermartabat. Semua orang tahu Ganjar tidak bisa memanfaatkan instrumen negara dan mengerahkan kekuatan khusus. Yang bisa dia gerakkan adalah rakyat. Karena kita semua tahu penentu kemenangan di Pilpres adalah rakyat. Meskipun lawan punya kekuatan yang luar biasa besar dan bisa mengerahkan segalanya, tapi rakyatlah yang menentukan. Kalau rakyat mengatakan tidak, mereka tidak akan bisa menang. Rakyat bersatu, siapa yang bisa menghadang? Rakyat hanya butuh dicerahkan dan disadarkan bahwa saat ini ada kelompok yang berusaha melanggengkan kekuasaan dengan berbagai cara. Mereka mungkin punya sumber daya yang hampir sempurna dan komplit. Tapi mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan kekuatan rakyat yang bersatu. Kekuatan lawan mau sebesar apapun bukan berarti tidak bisa dikalahkan. Setidaknya Ganjar dan Mahfud punya modal awal yang sangat bagus, yaitu maju dengan tanpa beban, tanpa drama, tanpa kontroversi, dan tanpa utak-atik aturan. Mereka juga maju tanpa beban berat dari masa lalu dan konsekuensi berat di masa depan. Silakan mau pilih pemimpin yang mana, terserah. Apakah mau pemimpin yang tegak lurus dengan aturan demokrasi atau pemimpin yang suka melenceng dan ugal-ugalan demi ambisi? Apakah mau pemimpin yang sudah banyak rekam jejaknya atau mau pemimpin yang hanya pintar teori tapi miskin action? Apakah mau pemimpin yang benar-benar mau berjuang demi rakyat atau pemimpin yang katanya berjuang demi rakyat tapi halangan ditebas seenaknya dengan cara menabrak konstitusi? Apakah mau pemimpin yang benar-benar dekat dengan rakyat atau pemimpin yang selama hidupnya tidak pernah susah sehingga tidak akan paham apa yang dirasakan rakyat? Kita harus tahu banyak kamuflase politik yang sedang digencarkan beberapa pihak. Play victim tapi sebenarnya licik. Bersikap sok tulus tapi sebenarnya sedang bikin drama murahan. Bersikap santun di depan tapi di belakang menusuk tanpa ampun. Politik saat ini banyak drama dan ini memang fakta. Dramanya dibolak-balik sehingga rakyat kebingungan. Yang salah dipuji habis-habisan, yang lurus dihujat. Makanya seperti yang saya bilang, rakyat harus sadar. Karena dengan menjadi sadar, kelompok haus kekuasaan itu tidak akan pernah bisa berkutik. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.